Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada siang hari ini saya ada di Calico Restaurant di Death Valley atau Lembah Kematian di Amerika. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami adalah doa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach kepada murid-muridnya. Yang terkenal dikatakan Bapa kami yang ada di sorga atau Avinu Seba Samayim, Bapa kami yang ada di Samayim. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan melalui apa yang Yeshua ajarkan, yaitu yang pertama adalah ada Tuhan yang disebut Bapa. Maka Yeshua katakan Bapa kami yang ada di sorga. Siapakah yang disebut dengan Bapa oleh Yeshua? Di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-63 ayat yang ke-16, di sana berbunyi Ki ata Avinu Ki Abraham lo yedanu we Yisrael lo yarikanu ata Yahweh Avinu goalenu meolam smeka, yang artinya sebab engkaulah Bapa kami. Meskipun Abraham tidak mengenal kami dan Yisrael tidak mengakui kami, Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada Bapa yang disembah oleh umat-umatnya. Dalam hal ini Yeshua dalam kapasitas berwujud manusia. Saya ingatkan bahwa di dalam diri Yeshua itu ada dua sisi. Sisi berwujud manusia dan sisi 100% Elohim. Yeshua bukan 100% manusia, tetapi 100% berwujud manusia. Artinya apa? Segala apa yang dilakukan oleh Yeshua itu adalah untuk menjadi contoh bagi kita semuanya. Nah, ketika Yeshua mengajarkan doa Bapa kami, Yeshua dalam kapasitas 100% berwujud manusia untuk menjadi contoh, yaitu kita berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Karena di sana dikatakan Bapa kami yang ada di sorga, Avinu Seba Samayim. Jadi ada Bapa yang tinggalnya di sorga. Yang kedua, ada Tuhan milik semua. Karena di sana tidak dikatakan Bapa saya, tetapi Bapa kami. Artinya Bapa yang ada di sorga itu bukan hanya miliknya orang Yahudi. Di dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26 dikatakan Kikal Elohi Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa, yang artinya sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi Yahweh menawarkan diri bahwa semua sesembahan bangsa-bangsa itu berhala. Jadi sembahlah aku, kata Yahweh. Kemudian di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-29, di sana berbunyi Yiskeru yirasufu el Yahweh kal afsei aretz we yistakawu lifanaika kal misfekut goyim, yang artinya sebab kerajaan adalah milik Yahweh dan dialah yang berkuasa di antara bangsa-bangsa. Nah, tadi dikatakan Bapa kami yang ada di sorga. Bapa adalah Tuhan yang disebut Bapa. Jadi ada Bapa yang ada di sorga. Tadi Yeshua sudah mengajarkannya. Bapa kami, kami itu bukan milik orang Yahudi saja, tetapi milik semuanya. Kemudian yang ada di sorga, artinya tinggalnya di sorga. Saya tidak akan menyebutkan ayat-ayat secara rinci, tetapi saya ingin menyampaikan, nanti saudara bisa mengulang kembali, bahwa yang tinggal di sorga itu adalah satu pribadi Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-30, ayat yang ke-39, ayat yang ke-43, ayat yang ke-49. Kemudian di dalam 2 Tawarikh 6 ayat yang ke-21, dan ada banyak lagi yang lain. Itu adalah Bapa yang tinggalnya di sorga. Nah, kemudian dikatakan dikuduskanlah namamu. Artinya bahwa Tuhan yang ada di sorga itu punya nama. Jadi kita harus mengikuti peraturan firman Tuhan. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15 dikatakan Wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el bni Yisrael Yahweh Elohi afutekem
Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakub selakani alehem, semile olam beza zikri ledor-dor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku dari generasi ke generasi. Jadi yang ada di sorga itu punya nama. Bapa yang ada di sorga itu punya nama. Di dalam Yesayahu pasal yang ke-42 ayat yang ke-8, di sana dikatakan Ani Yahweh Husmi Ufodil akhir lo eten utilati lapsilim, yang artinya aku Yahweh itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Jadi apa yang diajarkan oleh Yeshua ini sudah jelas, ya. Nah, karena itu jangan mengatakan nama tidak penting. Sekarang saya katakan kalau nama tidak penting, kenapa hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan? Kenapa hanya nama Yeshua yang bisa menyelamatkan? Pakai saja nama sembarangan. Artinya nama itu penting. Dan jangan juga mengatakan Tuhan Maha Tahu. Ya memang kalau kita bicara Tuhan Maha Tahu, Tuhan tentu Maha Tahu. Kalau dia tidak Maha Tahu, dia bukan Tuhan. Tetapi apakah kita mau tahu apa isi hati Tuhan kalau kita memanggil namanya dengan sembarangan? Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7, di sana berbunyi Lo tisaet sem Yahweh Elohe kalasawe kilo yinake Yahweh et asyer yisa et semolasawe, yang artinya jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Coba kita renungkan, saudara-saudara, menyebut namanya dengan sia-sia saja jangan, apalagi mengganti-ganti dengan sembarangan. Lebih lanjut lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 dikatakan Ufkal asyer amarti alechem tisam ruweshem Elohim akhirim lo taskiru lo yishama alpika, yang artinya dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut dan jangan terdengar dari mulutmu. Artinya kalau kita bicara Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Tahu. Jangan saudara mengatakan Tuhan Maha Tahu, tapi kita cari tahu bagaimana isi hati Tuhan kalau namanya saya ganti. Padahal kitab suci tadi sudah mengatakan namanya jangan diganti-ganti, disebut sembarangan saja jangan. Apalagi firman Elohim katakan jangan engkau menyebut nama sesembahan-sesembahan lain. Sebagaimana kita ketahui Allah adalah nama sesembahan lain, bukan milik kita. Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Dia yang bernama Yahweh. Dan Yahweh itulah yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan dialah yang berdiam di dalam diri kita, yaitu Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Elohim yang berdiam menjadi satu dalam hidup kita, yang memberikan pemahaman dan pengertian tentang Tuhan yang benar. Nah, saya tidak akan memperpanjang firman yang saya sampaikan sebagai renungan pada siang hari yang bolong seperti ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa belajarlah melakukan kebenaran firman, jangan menurut maunya sendiri. Apabila video ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, sehingga ketika saya membuat video-video yang lain, saudara adalah orang pertama yang mendapatkannya. Dan terima kasih saudara sudah menonton video ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Weruach HaKodesh. Haleluya. Amin.